Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Wahyu Dwi Judianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 untuk LPTK Universitas PGRI Madiun. Saya mengajar di instansi SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo, mengajar mapel biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan semoga bisa sehat selalu, bisa mengikuti KBM-nya Bu Oki ya. Jadi itu. Sebelum kita memulai KBM, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Dika bisa silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bu Oki absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Febi sama Ais. Febi sama Ais ya. Febi sama Ais sakit ya? Ya. Berarti 18 siswa yang hadir ya? Ya. Nah, oke. Semoga teman kalian yang sakit diberikan kesembuhan, segera sehat kembali dan bisa mengikuti KBM ya. Pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar apa? Pemanasan global ya, atau global warming ya. Jadi itu masih ingat itu apa pemanasan global? Iya, kenaikan suhu bumi atau suhu rata-rata permukaan bumi. Disebabkan apa kemarin? Ya, disebabkan oleh gas rumah kaca. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limbah dan jenis-jenis dari limbah. Apa yang kalian ketahui tentang limbah? Apa, Ageng? Bahan yang berasal dari buangan kegiatan manusia. Oh, bahan yang berasal dari buangan kegiatan manusia. Boleh. Jadi hasil sisa dari buangan kegiatan manusia. Mungkin ada lagi yang bisa menguraikan? Apa, Fatma? Zat sisa yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Bahan sisa yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan rumah tangga ya. Jadi ini kalau kalian lihat ya, ini gambar apa anak-anak? Sungai. Sungai yang tercemar apa? Limbah. Kalau kalian lihat indikator apa yang bisa dilihat ini? Warnanya. Berarti indikator apa kemarin nak? Fisika atau fisik, yaitu warna. Tujuan pembelajaran kali ini anak-anak yang pertama adalah menginventarisir data-data tentang jenis-jenis limbah serta pengaruhnya terhadap kesehatan dan perubahan lingkungan. Kemudian menjabarkan penyebab-penyebab ketidakseimbangan lingkungan dengan tepat dari limbah-limbah tadi, pengaruhnya ke lingkungan seperti apa. Dan yang kedua adalah membuat usulan cara pengolahan limbah yang tepat. Jadi limbah itu juga bisa diolah. Mari kita lihat video. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Videonya menceritakan tentang apa? Limbah sampah di lautan ya. Lautan Indonesia itu hampir semuanya tercemar oleh yang namanya apa? Sampah plastik. Sampah plastik, dan yang paling parah adalah apa tadi? Kalian masih ingat kemarin bagaimana sih bahaya dari mikroplastik kemarin? Menyebabkan kanker. Menyebabkan kanker. Kok bisa? Agak menyebabkan kanker. Karena kemakan ikan, pastinya dikonsumsi manusia. Oke, jadi benar kata Ageng ya. Jadi dia mikroplastiknya itu dia termakan oleh ikan. Kemudian daging ikannya dia mengandung apa? Mikroplastik yang mengandung
etilen. Terus termakan oleh siapa? Manusia. Dan bisa menyebabkan kanker. Ini ada beberapa gambar. Yang gambar 1 ini gambar apa? Tumpukan limbah di mana? Kalau kamu lihat ini biasanya di mana? Buangan sampah. Di TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Yang gambar 2 ini apa anak-anak? Limbah air. Limbah yang ada di perairan. Biasanya berasal dari mana ini? Pabrik. Iya, jadi berasal dari buangan industri atau pabrik. Dan yang gambar 3 ini apa anak? Medis. Limbah medis. Limbah medis itu disebut juga dengan kategori limbah B3. Bahan beracun dan berbahaya. Ya, lo kok bisa? Kira-kira kenapa kok bisa berbahaya? Ini kan bekasnya apa jarum suntik itu? Orang-orang yang sakit. Berarti kalau dia tidak ditangani dengan baik bisa apa? Iya. Dari 3 gambar ini apa ada yang ditanyakan? Apa boleh kalau limbah itu dibuang langsung ke sungai? Karena kan biasanya pabrik-pabrik itu membuangnya langsung ke sungai gitu dan merubah warna sungai. Jawabannya adalah nggak boleh. Jadi di situ tuh harus ada peraturan yang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Bagaimana cara kita membuang hasil buangan industri atau limbah. Jadi limbah ini harus diolah dulu oleh perusahaan, masuk ke IPAL-nya. Sekarang silahkan kalian berkelompok sesuai dengan yang saya tentukan kemarin ya, untuk mengerjakan LKPD. Silahkan moving. Nah, ini saya berikan masing-masing kelompok, saya berikan 2 kopi LKPD. Oke anak-anak, silakan diperhatikan dulu. Nanti pembagian materi untuk presentasi, gambar 1 dipresentasikan oleh kelompok 1, gambar 2 dipresentasikan oleh kelompok 2, dan gambar 3 dipresentasikan oleh kelompok 3. Mengerjakannya semua LKPD dikerjakan, hanya saja yang ditampilkan pada materi PPT yang akan kalian presentasikan sesuai dengan organisasi pembagian dari LKPD tadi. Sudah, bagian buat siapa? Cahya. Itu ini 5B3 bisa tuh, bisa kamu baca, kamu ke bawah kan soalnya. Nah ini kan ada dampak. Udah, sekarang waktunya presentasi ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau menjelaskan hanya 2 sebab. Yang pertama ada penyebab sama dampaknya. Silahkan. Yang pertama ada penyebab dari tumpukan sampah di TPS Bantar Gebang adalah aktivitas manusia yang setiap hari menghasilkan sampah, namun tidak banyak adanya pemberdayaan masyarakat dalam mengolah dan mendaur ulang sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah sampah yang didaur ulang, sehingga terjadi peningkatan jumlah dan volume sampah pada TPS. Dampak dari penumpukan sampah tersebut yaitu yang pertama Cahya. adalah tidak sedap di sekeliling lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan manusia seperti sesak nafas, gatal-gatal dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mencemari daerah resapan sumber air sehingga menurunkan kualitas air di lingkungan tersebut. Yang ketiga, sumber perantara penyakit di lingkungan sekitar. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya pada kelompoknya Ageng? Siapa? Davina, silakan bertanya. TPA sampah kan memiliki luas area tertentu dan terbatas. Namun jumlah sampah setiap harinya juga akan bertambah kan. Bagaimana cara menghadapi agar TPA sampah tersebut tidak sampai menggunung dan mengalami overload? Kita bisa mengedukasi dan memberdayakan masyarakat dan pemulung sampah sekitar TPA untuk mengelola dan mendaur ulang sampah tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat. Misalnya, dengan membentuk komunitas bank sampah pada masyarakat sekitar TPA dan para pemulung sampah untuk diedukasi dan diberi pelatihan untuk mendaur ulang sampah pada TPA tersebut. Oke, jadi menurut kelompoknya Ageng, mereka diberdayakan ya, diberikan sosialisasi, edukasi, pelatihan kepada siapa?
masyarakat yang ada di sekitar, pemulung-pemulung sampah yang ada di TPA tadi, untuk apa? Bisa mendaur ulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sampah limbah B3 medis. Berikut adalah penyebab dan dampaknya, mau disimak dengan baik ya. Penyebab dari sampah medis adalah sampah limbah B3 medis yang tidak ditangani dan diolah dengan baik dapat membahayakan dan menularkan penyakit di lingkungan sekitar. Dampak dari sampah limbah B3, sampah medis yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan berpotensi tinggi karena menimbulkan infeksi dan cedera. Akibat dari sampah tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Dampak dari sampah tersebut tidak hanya mengancam pasien saja, tetapi kepada petugas medis dan pengunjungnya juga berada pada lingkungan sekitar atau lingkungan fakultas kesehatan. Pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 sudah dijelaskan, kejadian tersebut dapat terjadi karena ketidaktepatan dalam memilih jenis sampah medis. Insiden dapat terjadi akibat tertusuk jarum karena tidak dimasukkan ke dalam safety box. Praktek pengolahan sampah medis yang efisien dan menggunakan alat pelindung diri, peralatan di tempat kerja dapat mengurangi dampak dari buruk bagi petugas kesehatan. Perawat memiliki peran penting terhadap pemilihan sampah medis karena menjadi penghasil sampah medis setelah melakukan ketindakan keperawatan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Pada saat masa pandemi COVID kemarin, banyak sekali limbah medis masker yang dihasilkan dan menjadi sumber penyebaran virus COVID. Bagaimana seharusnya membuang limbah masker yang benar agar tidak menjadi media penularan virus? Masker medis merupakan salah satu contoh limbah B3 infeksius. Jadi, sebelum kita membuang ke tempat sampah, kita harus melakukan yang namanya desinfeksi terlebih dahulu pada limbah tersebut dengan menggunakan cairan desinfektan agar tidak menjadi sumber atau media penularan virus dan penyakit lainnya. Kita harus melakukan desinfeksi dulu sebelum sampah atau limbah dari masker tadi dibuang. Jadi didesinfeksi menggunakan cairan desinfektan. Jadi cairan desinfektan itu bisa alkohol, bisa klorin ya. Coba saya minta beberapa anak untuk menyimpulkan hasil dari diskusi yang ada di LKPD. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Siapa? Revalin dulu boleh. Silakan Revalin. Limbah tidak boleh dibuang begitu saja ke lingkungan. Membutuhkan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Oke, jadi limbah itu nggak boleh dibuang begitu saja ya, harus diolah terlebih dahulu. Silakan Rahma. Sampah yang dihasilkan limbah rumah tangga itu dapat ditaruh ulang menjadi produk yang lebih bermanfaat. Namun limbah seperti cair dari kegiatan industri dan limbah B3 tidak dapat ditaruh ulang, dan untuk membuangnya perlu penanganan terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi kalau limbah dari rumah tangga itu kebanyakan dia bisa didaur ulang ya. Tapi kalau yang jenis dari limbah cair industri, limbah B3 itu kebanyakan tidak bisa didaur ulang. Seperti apa yang dikatakan oleh Rahmat tadi, jadi benar sebelum dia dibuang ke lingkungan dia harus diolah terlebih dahulu. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi sebenarnya limbah itu adalah sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan, baik itu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga. Baku mutu lingkungan itu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup ya, zat ya, energi atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar ya yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Berdasarkan jenis senyawanya dibedakan menjadi dua, ada limbah organik dan ada limbah anorganik ya. Jadi kalau limbah organik itu contohnya apa yang kalian tahu? Apa? Sisa sayuran, sisa makanan, sisa apa, kulit buah ya. Kalau limbah anorganik anak-anak? Plastik. Iya, plastik, kaleng ya, kardus. Limbah gas yang umumnya ada di udara. Ada apa ini?
karbon monoksida. Yang ini karbon dioksida, yang ini nitrogen dioksida. Ini biasanya NO2. Kemarin yang menyebabkan global warming yang mana anak-anak? CO2 ya, sama apa? CH4. Kalau yang menyebabkan hujan asam anak-anak apa? SO2 sama SO2 sama NO2. Daerah pertambangan itu tanahnya rusak anak-anak, nggak bisa ditanami ya, nggak ada yang bisa hidup. Ada salah satu cara yaitu dengan cara bioremediasi. Jadi bioremediasi itu adalah memanfaatkan agen makhluk hidup untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Bisa kita menggunakan apa? Mikroorganisme. Contohnya kemarin ada bakteri yang pemakan senyawa hidrokarbon. Terus tadi limbah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Jadi menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor 18 tahun 99 tentang pengolahan limbah B3. Jadi sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat atau konsentrasinya ya, baik secara langsung maupun tak langsung merusak lingkungan hidup dan kesehatan maupun manusia. Nah, supaya tidak bisa merusak, supaya tidak menimbulkan dampak tersebut, maka diapakan dulu tadi? Diolah dulu. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bu Oki punya evaluasi, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Mari kita lihat siapa yang sudah selesai. Fatma sudah, Bunga sudah, Rizal sudah, Davina sudah, 12. Nah, sekarang Bu Oki mau melakukan refleksi. Nah, kalian hari ini sudah belajar apa saja? Arya, silakan Arya. Jenis limbah dan cara penanganannya. Oke, kita sudah belajar jenis-jenis limbah dan cara penanganannya. Kemudian ada lagi? Silahkan, Britania. Kita tadi mempelajari cara dan solusi untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Oke, benar ya. Jadi dia menurut Britania, kita tadi sudah belajar cara mengolah limbah rumah tangga ya untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Nah, bagian apa yang paling kalian senangi hari ini anak-anak dalam KBM kali ini? Oke, silakan Cut. Kita bisa tahu cara sederhana dari kita untuk bisa mengelola limbah rumah tangga atau sampah menjadi produk yang lebih bernilai dan bermanfaat. Oke, jadi kita tahu cara sederhana gimana sih mengolah limbah yang baik itu ya. Limbah rumah tangga misalnya mau dijadikan apa supaya tidak terbuang sia-sia. Kelompok terbaik diberikan untuk kelompok 3 ya. Jadi itu untuk kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita belajar tentang daur ulang limbah ya. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri KBM kali ini ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.